Sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya share screen dulu ya. Ini terlihat teman-teman ya, PPT-nya yang unyu-unyu, warnanya ungu. Ya, kita akan bicara mengenai efek media bagi khalayak. Jadi kita akan bicara bagaimana sebenarnya media itu punya efek terhadap diri kita, terhadap konsumennya, terhadap stakeholdernya, terhadap penontonnya, terhadap segala macam. Kita bicara tentang efeknya ya. Nah, ada beberapa pokok bahasa yang akan kita bahas di sini. Sebenarnya pertama mengenai definisinya seperti apa, lalu mengenai efek media seperti apa, teori efek media seperti apa, kemudian kita akan bicara mengenai audien aktif dan audien pasif. Kita akan lihat. Nah, kalau kita bicara efek media adalah dampak kehadiran sosial dari media, dan itu bisa menyebabkan perubahan dalam diri kita, bukan hanya perubahan dari segi sikap, tapi juga ada informasi, tingkah laku segala macam akibat terpaan media, akibat kita mengkonsumsi media. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa itu efek, pasti pengaruh ya, pengaruh terhadap yang sesuatu yang kita rasakan, baik itu positif maupun negatif, gitu ya. Media pasti sebagai media perantara penyampaian informasi, gitu ya. Kita lihat ya. Nah, ini beberapa pendapat para ahli mengenai efek media. Efek media sebagai apa jenis isi pesan yang disampaikan dalam jenis media apa. Jadi, kalau menurut A. Lang, Ileng bacanya ya. Jadi kita bicara tentang bagaimana isi pesannya, disampaikan lewat media apa, kepada siapa, mempengaruhinya seperti apa, dalam situasi seperti apa. Gitu. Jadi lebih kepada spesifik efek media itu. Jadi tidak bisa kita menggenerate. Gitu. Kemudian bagaimana dengan pendapat Johning Bryan and Dolph Zillman? Efek media sebagai dampak sosial, budaya dan psikologis melalui terpaan media. Jadi media massa ini mempunyai dampak sosial, berpengaruh kepada hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, manusia dengan individu dengan kelompoknya, kelompok dengan sama-sama kelompok kayak begitu ya. Pengaruh ke budaya dalam sosial masyarakatnya. Psikologisnya seperti apa? Nah, ini akibat terpaan media massa. Jadi karena kita membaca media massa. Kemudian lagi efek media sebagai bagian mengontrol ya, memitigasi dampak media masyarakat. Nah, teman-teman, kalau saya bicara mengenai media massa, berarti saya bicara tentang media audiovisual ya, televisi. Saya bicara audio. Saya bicara audio itu radio. Saya bicara media cetak, koran, majalah segala macam. Saya bicara media online gitu ya. Saya tidak membicarakan masalah media sosial gitu ya. Karena media sosial bukan bagian dari media massa, berbeda ya. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, kenapa ini perlu? Karena memang pada zaman sebelum-sebelumnya, hal yang mempengaruhi perubahan perilaku orang di masyarakat kebanyakan akibat terpaan dari media massa, terutama televisi. Gitu. Berbeda dengan sekarang ya, mungkin sudah sedikit berkurang gitu ya, terpaan media massa. Tapi itu kan banyak di daerah perkotaan ya, daerah pedesaan masih banyak menggunakan media massa. Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya masih banyak orang pengguna konsumen dari media massa ketimbang media sosial gitu. Nah, bagaimana cara tentang efek media? Ada namanya efek kognitif. Jadi efek kognitif itu mempengaruhi apa? Daya pikir kita. Jadi kita mengetahui tentang sesuatu gitu. Karena mendapatkan informasi tentang benda, tentang orang, tentang peristiwa, tentang segala macam yang kita konsumsi lewat media. Bahkan informasi ini sebenarnya tidak hanya kita melihat lewat bacaan koran tapi juga bisa lihat dari foto peristiwa misalkan dari sini ya, kita bisa memperkirakan unsur yang membuat kita. Lalu ada efek afektif.
Nah, ini kalau tadi kognitif lebih banyak kita mendapat informasi tertentu dari peristiwa atau segala macam. Kalau ini afektif apa? Ada rasa, perasaan. Kalau kita melihat peristiwa misalkan terjadinya kecelakaan, kita kan menjadi sedih gitu ya. Ada cerita pernikahan di televisi kita menonton, wah ada rasa gembira, senang terus. Ada rasa ibarat begitu kita melihat konsumsi media. Ya, kayak gitu. Kemarin ada yang juara tuh di bulu tangkis gitu ya. Oh, kita senang, kalah sedih ya gitu, ada rasa seperti itu. Pengaruh afektif gitu. Jadi ada rasa. Jadi tidak hanya memperoleh informasi, tapi ada yang dirasakan. Nah, behavior lebih tingkat lagi tingkatnya. Kalau tadi yang kognitif informasi, kemudian yang afektif ada rasa tertentu. Kalau ini lebih kepada tidak hanya menimbulkan titik. Jadi kita tidak hanya mendapat informasi, merasa sesuatu, tapi ada tindakannya. Behavior. Misalkan apa? Terjadi longsor di Sukabumi. Wow, kita dapat informasinya kan? Berarti apa? Dapat informasinya kognitif. Gitu ya. Ada rasa perasaan iba. Oh ya kasihan ya yang di sana pasti jadi gini. Kemudian ada tindakan. Oh, yuk sama-sama kita awal untuk membantu mereka. Ada tindakannya. Terpengaruh dengan tadi pemberitaan media tadi, behavior gitu ya teman-teman. Akibat terpengaruh dari media. Apa saja nih teori dari efek media? Spiral of silent theory. Nah, ini lebih bercerita mengenai teori orang minoritas. Gitu. Jadi kalau orang minoritas biasanya dia seolah-olah pendapatnya itu tidak bisa disampaikan karena kalah dengan mayoritas. Silent theory. Nah, mereka biasanya untuk menghindari ini, isolasi sosial atau pengucilan atau dibully gitu atau keterasingan, dia biasanya akan ikut kelompok yang mayoritas. Walaupun dalam kelompok yang lebih kecil, dia akan bertahan sikap dan keyakinan. Bisa kayak gitu. Nah, ini kan di konteks media massa ya. Kalau kita bicara konteks media sosial, sekarang sudah nggak berpengaruh tuh. Ya, mayoritas bisa siapa saja bisa memberikan sebuah pendapat tertentu gitu ya. Ya, kita lihat di sosial media. Jadi spiral of silent theory itu mungkin ya hanya berlaku mungkin di mana-mana ya. Sekarang sudah mulai agak berubah. Yang kedua teori kultivasi. Ini merupakan ini sebenarnya penelitian di televisi ya, gitu ya. Jadi betapa televisi ini itu mempengaruhi orang yang menontonnya. Jadi kalau misalnya ada adegan kekerasan di televisi itu diyakini juga terjadi dalam kehidupan nyatanya. Nah, sebenarnya teori kualifikasi ini ada beberapa referensi yang saya baca. Jadi untuk menghindarkan seseorang berbuat keras gitu ya. Jadi gini, orang menonton kekerasan di televisi gitu ya, dia akan meluapkan emosinya gitu di situ. Oh, karena menonton kekerasan. Jadi dengan harapan di kehidupan nyatanya di sekeliling lingkungannya itu dia tidak melakukan kekerasan lagi karena sudah terlampiaskan dengan menonton kekerasan. Dulu begitu teorinya. Tapi ternyata itu berbeda. Justru malah tayangan di televisi justru malah dicontoh, terutama anak-anak. Ya, mencontoh kemudian dia melakukan kekerasan di lingkungan. Jadi kemudian teori ini kemudian banyak diperdebatkan gitu ya. Ada lagi teori jarum hipodermis gitu ya. Atau terkenal juga dengan teori jarum suntik atau teori peluru sebenarnya nih ya. Nah, teori ini berbicara tentang apa? Powerful dari media. Jadi dianggapnya orang yang mengusung media ini benar-benar pasif. Jadi apapun yang dikatakan oleh media, dia akan selalu mengikuti. Gitu. Nah, ini di zaman dulu perang itu sering digunakan ya buat propaganda, gitu ya. Nazi kayak gitu ya, itu dalam sini. Nah, kemudian teori ini itu di era 70-an oleh penemunya sendiri, yang mencetus teori ini dianggap sudah tidak berlaku lagi gitu. Karena ternyata dalam kata kekesinian media tidak berpengaruh amat kok gitu. Karena orang punya kesadaran sendiri kok menentukan mana yang benar dan mana yang baik buat dirinya. Jadi tidak benar-benar terpengaruh kok. Mungkin akan terpengaruh kalau itu sesuai dengan dirinya.
Makanya kemudian teori ini banyak sudah mulai tidak digunakan lagi. Nah, kalau kita bicara audiens aktif dalam efek media adalah mereka yang tadi mereka akan memilih media yang sesuai dengan dirinya. Ini teori uses and gratification. Maksudnya apa? Ini kan kita udah kayak kita sekarang lah, gitu ya. Kita kan sekarang memilih media apa yang sesuai dengan kebutuhan kita kan. Gitu. Saya mungkin yang senang dengan dunia politik, pasti akan mencari berita-berita yang berhubungan dengan politik gitu. Saya akan pilih medianya Kompas, Tempo, segala macam misalkan untuk saya membaca gitu. Karena passion saya misalkan di situ. Tapi buat teman-teman misalkan siapa ya? Anissa gitu ya. Anissa senang yang dunia tentang kuliner, masak-masakan. Dia pasti akan mencari media-media yang sesuai dengan kegemarannya, dengan passionnya, dengan kebutuhannya, dengan dunia yang masak-masak tadi gitu. Jadi gitu. Kita yang menentukan media, apa yang mau kita konsumsi. Jadi kita yang aktif mencari media itu. Kan kita zaman sekarang begitu ya. Gitu. Tapi kalau tanya politik ya pasti nggak akan tahu gitu ya misalkan ya. Karena konsennya ke media itu, ke faktor itu. Itu contohnya ya. Nah, bagaimana ciri audiens aktif tadi ya? Ada selektivitas, selektif memilih media apa yang dia suka gitu. Jadi tidak salah melihat. Jadi yang dia percaya. Saya juga kayak gitu. Kalau saya melihat berita sosial politik, saya tidak semua media saya percaya. Hanya media-media tertentu yang saya percayai. Yang saya yakin, oh ini kebenarannya saya percaya, tahu gitu, dan bisa dipercaya gitu, amanah. Masalah utilitarisme misalkan. Nah ini masalah media yang dipilih yang dianggap bermanfaat gitu, bagi dirinya. Gitu. Kalau nggak bermanfaat ya sudah. Ada intensionalitas apa nih? Jadi lebih melihat kepada isinya. Gitu. Kadang-kadang gini, nggak peduli tuh dari media apa, yang penting isinya seperti apa. Ya, konteksnya bukan pada konteks memilih medianya, lebih kepada isinya. Gitu. Nggak peduli tuh misal tampilgannya jelek atau apa misalkan ya. Nah kalau pasif, nah ini tadi kalau saya bilang jaring hipodermik terapel ini sama aja sebenarnya ya. Itu tadi pasif gitu. Jadi dianggapnya audiens ini dianggapnya tidak apa ya, tidak punya pendapat sendiri ditentukan oleh media gitu. Nah memang dalam konteks yang lebih jauh teman-teman ya, kalau kita bicara efek media itu memang lebih lanjut, memang ada yang ini konteksnya ya, ada yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Di media kita mengenal ada namanya agenda setting gitu ya. Jadi ada agenda tertentu di dalam media untuk tujuan tertentu yang kemudian untuk mempengaruhi orang, digiring lewat media. Ini banyak digunakan saat misalkan pemilu ya, milih presiden atau apa. Dia menggunakan media begitu. Ada agenda setting, ada agenda tersembunyi gitu. Jadi lewat mungkin awalnya memunculkan karakternya yang baik-baik. Nggak langsung jadi begitu orang sudah simpati misalkan, oh ini dimunculkan orang menjadi sesuatu, menjadi tokoh nasional misalkan. Kan dulu kayak begitu ya. Ada agenda settingnya tersembunyi. Nah, itu. Jadi dan itu perlu waktu lama gitu. Nah kayak gitu. Ada juga yang media memframing. Framing contohnya apa? Nah ini ada nih misalkan ada tokoh yang kira-kira di media sekarang kita banyak tuh ya. Ada tokoh yang kira-kira berpotensi menjadi pemimpin Indonesia misalkan. Di framing misalkan dia selalu jelek gitu ya oleh orang-orang tertentu, oleh partai tertentu misalkan. Itu akan terlihat. Itu di framing lewat bantuan media. Yang itu kemudian nanti bisa mempengaruhi dari konsumen media. Biasanya gitu di media ya. Itu yang sudah direncanakan, terencana. Ada yang efek media tidak direncanakan. Jadi begitu ada berita, ternyata wah respon dari pasar itu begitu besar gitu. Nggak nyangka gitu. Oh ternyata lagu ini bisa viral gitu ya. Gitu. Padahal cuma sedikit promonya misalkan. Gitu. Contohnya misalkan teman-teman pasti tahu ya,
yang film layar lebar KKN di Desa Penari itu ya. Itu sebenarnya film itu sudah dibuat 4 tahun lalu gitu ya. Cuman baru keluar sekarang gitu ya. Itu kan tadinya dari cerita bersambung tuh di Twitter gitu. Saya dulu ngikutin tuh. Kemudian ternyata tuh dengan bantuan media, televisi segala macam, seolah-olah ini punya kaitan mistis gitu ya. Lagi di tayangan YouTube dilihat, oh ini begini begitu ya, ada bumbu-bumbunya. Wah, ini ternyata membuat ceritanya makin menarik. Dan yang harus teman-teman ketahui adalah keuntungan itu saya lihat sekitar seminggu atau 2 minggu lalu ya, keuntungan buat produser filmnya itu hampir mencapai 450 miliar. Sebuah keuntungan pendapatan yang paling bagus untuk film bergenre horor ya, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan itu mungkin nggak begitu direncanakan sama produser filmnya gitu ya. Apalagi ini sebenarnya film pembuatannya sudah 4 tahun lalu gitu, tapi dapat tanggapan yang begitu besar, respon dari masyarakat yang begitu besar misalkan. Itu salah satunya gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, kayaknya materinya sudah habis ya. Baik teman-teman, sebelum saya buka link pertanyaan, saya minta teman-teman kalau yang bisa membuka kameranya silakan dibuka. Kita berfoto bersama terlebih dahulu sebagai bukti perkuliahan. Silakan teman-teman. Ada yang bisa buka kameranya? Oke. Yang lainnya? Tiur, Zulfikar, siapa lagi nih? Ada Anissa, ada Farisa, Amanda, siapa lagi? Ya. Ya, saya ambil gambarnya ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, saya set dulu ya. Nanti saya ambil sekali lagi. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ambil gambarnya. Silakan yang tadi belum senyum, silakan senyum. Biar nggak cemberut. Ya, 1, 2, 3. Nah, kayak Tiur udah dapat senyumnya. Oke, teman-teman, silakan kalau yang mau tanyakan dari materi ini, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau enggak ada? Sepertinya cukup, Pak. Oh, ya. Oke. Sip. Baik, teman-teman, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan pada malam hari ini dengan sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuannya ada manfaatnya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.